Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramah Ustadzah Naifah kal muhadirah minal maddati dirasiyah, yakni evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Wa ya ayyuhaz zumala al-ahibba. Tayyib, nahnu min firqah 12. Sanasyrah lakum al-maddah 'anil mawdu' mahara qiraah. Qablahu sa'arifu nafsi wa firqati. Ismi Oktavia Syarani karra'isatul jalsah wa kal mutakallimah ats-tsaniyah au kal mutakallimah al-akhirah. Thumma sadiqi Fadil Muhaimin kal mutakallim al-ula. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari materi yang berjudul Maharo Qiraah. Di sini kami mempunyai beberapa pembahasan, yaitu yang pertama tentang definisi Maharo Qiraah. Kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam membaca. Kemudian yang ketiga yaitu tentang media yang sesuai dengan Maharo Qiraah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang contoh soal dari Maharo Qiraah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pembahasan yang pertama dan yang kedua, yaitu tentang definisi Maharo Qiraah dan tentang macam-macam membaca, akan disampaikan oleh teman saya, Fadil Muhaimin. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi pertama yaitu definisi Maharatul Qiraah. Secara bahasa, qiraah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti membaca, yaitu dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi keterampilan membaca adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis dengan melafalkan maupun mencerna di dalam hati. Dalam definisi tersebut, itu menggambarkan dua aspek. Yang pertama, mengubah lambang tulisan menjadi lambang bunyi serta menangkap makna dari seluruh situasi yang diaplikasikan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Aspek yang kedua merupakan inti dari kegiatan membaca. Namun kita tidak bisa mengabaikan aspek yang pertama. Karena aspek pertama dasar kemahiran dari aspek kedua. Kemampuan membaca sangat bergantung pada pemahaman si pembaca terhadap qawaid atau gramatika dalam bahasa Arab. Gramatika tersebut meliputi nahwu dan shorof. Keduanya sangatlah berpengaruh bagi kemahiran membaca. Maka dari itu, urutan dalam kemahiran membaca teks bahasa Arab bukanlah membaca untuk memahami, akan tetapi memahami gramatika terlebih dahulu, kemudian baru bisa baca bahasa Arab dengan lancar. Langsung materi yang kedua, yaitu macam-macam membaca. Macam-macam membaca itu ada dua. Yang pertama, membaca permulaan. Yang kedua, membaca lanjut. Membaca permulaan yaitu
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pembaca nyaring dan yang kedua pembaca lancar. Dari pembaca pemulaan sendiri mempunyai definisi, yaitu tahapan awal atau dasar membaca di mana bisa dilatih dari tingkat huruf, suku kata, dan kata yang masih sangat sederhana dan dengan cara yang menyenangkan. Kemudian pembagian pertama di membaca pemulaan yaitu ada membaca nyaring, yaitu suatu kegiatan membaca yang menyuarakan kalimat-kalimat dalam bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat serta dapat memperoleh pesan atau informasi dari bacaan. Yang kedua, membaca lancar. Membaca lancar merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Ya, langsung saja. Kemudian membaca lanjut. Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang baru dapat dilakukan bila pembaca telah dapat membaca teknik atau membaca pemulaan. Sebab membaca teknik menjadi dasar membaca lanjut. Membaca lanjut juga dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada intensif. Ciri-ciri intensif yaitu menggunakan teks wawancara yang berkisar antara 125 sampai 175 kosakata. Terus ciri yang kedua, teks yang digunakan sesuai dengan informasi yang sedang berkembang pada saat itu. Ciri yang ketiga ada teknik membaca intensif menggunakan teknik membaca dalam hati. Macam bacaan lanjut yang kedua yaitu ada membaca memindai. Membaca memindai dapat dilakukan dengan cara mata bergerak cepat, membaca meloncat-loncat dan melihat kata demi kata. Setelah menemukan bagian yang dibutuhkan, gerakan mata terhenti. Selanjutnya informasi yang dibutuhkan dicermati. Macam yang ketiga yaitu membaca sekilas. Membaca sekilas atau sekeliling adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Kemudian ada membaca pemahaman yang akan disampaikan oleh sahabat Rani. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Fadil Muhaimin tentang macam-macam membaca. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam membaca yang selanjutnya, yakni yang nomor 4. Nah, macam-macam membaca yang nomor 4 yaitu ada membaca pemahaman. Lalu apa sih pengertian dari membaca pemahaman itu? Nah, membaca pemahaman adalah suatu kegiatan membaca untuk menyerap informasi dari bahan bacaan tersebut dan untuk memahami serta mengetahui maksud atau makna yang tersirat dalam suatu bacaan sehingga bacaan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada si pembaca. Kemudian yang selanjutnya atau macam-macam membaca yang kelima yaitu membaca cepat. Membaca cepat ini adalah suatu kegiatan membaca dalam waktu yang singkat serta
dapat membaca dengan lancar sehingga dapat menemukan informasi secara tepat, baik, dan cermat. Kemudian yang selanjutnya ada membaca indah. Nah, membaca indah ini biasanya dilakukan dalam pembacaan puisi maupun pembacaan pantun. Nah, apa sih pengertian dari membaca indah itu? Nah, membaca indah adalah suatu kegiatan membaca yang lebih mengutamakan atau lebih menekankan kepada keindahan bahasa ataupun keindahan bacaan. Jadi sudah jelas bahwa membaca indah ini di dalamnya lebih menekankan kepada suatu keindahan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada membaca pustaka. Membaca pustaka sering dilakukan apabila kita menyusun atau membaca sebuah buku yang di dalamnya tertera daftar pustaka. Sudah jelas di situ pengertiannya adalah membaca pustaka, yakni membaca daftar pustaka yang terdapat dalam sebuah buku. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang media yang sesuai dalam Maharov Qiraah. Dalam Maharov Qiraah itu memiliki beberapa media yang efektif sebagai sarana untuk proses belajar mengajarnya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media pandang non-proyeksi, kemudian yang kedua ada media pandang proyeksi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu media pandang non-proyeksi. Media pandang non-proyeksi ini biasanya sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 3 dimensi maupun yang berkarakter 2 dimensi. Nah, dalam pengoperasiannya pun media pandang non-proyeksi ini tidak memerlukan sinar listrik maupun cahaya dan proyektor. Nah, kemudian media pandang non-proyeksi ini memiliki beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada papan tulis. Nah, papan tulis ini menjadi media yang sangat efektif dalam mempelajari suatu materi dengan jelas dan sistematis. Kemudian apabila ada kesalahan maupun kekeliruan di dalamnya pun bisa dapat diperbaiki tanpa memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar atau foto. Nah, gambar atau foto ini biasanya itu bersifat konkret maupun realistis terhadap suatu masalah dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Hal ini tentunya dapat menjadikan peserta didik untuk mempelajari gambar atau foto tersebut secara detail. Nah, gambar atau foto tersebut juga dapat mengasah keterampilan peserta didik untuk menggali maupun menceritakan kembali peristiwa ataupun masalah yang terkandung dalam gambar atau foto tersebut, tentunya dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu ada grafik. Nah, grafik ini biasanya digunakan untuk mempelajari data-data yang bersifat kuantitatif. Nah, grafik ini juga dapat memudahkan untuk menganalisis, interpretasi maupun komparasi data-data yang akurat dan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada papan flanel. Nah, papan flanel ini adalah papan yang berlapiskan kain flanel yang dalam penggunaannya apabila nanti disajikan itu dapat ditempel, dipisah maupun dilipat dan dapat dipakai berkali-kali. Nah, papan flanel ini dapat digunakan untuk semua tingkat pendidikan dan dapat dipakai dalam situasi belajar kapanpun. Kemudian yang selanjutnya
atau yang terakhir dari macam-macam media non-proyeksi, yaitu ada flashcard. Nah, flashcard ini adalah kartu-kartu bergambar yang di dalamnya terdapat kata-kata yang biasanya itu digunakan untuk mempelajari kosakata maupun mufradat. Yang kedua yaitu ada media pandang proyeksi. Media pandang proyeksi adalah salah satu kelompok media pengajaran yang dalam pengoperasiannya itu membutuhkan atau memerlukan sinar listrik, cahaya, dan proyektor. Sehingga kita yang mempelajari ataupun melihat suatu materi itu dapat dilihat ataupun dipelajari melalui media yang nantinya akan disajikan pada layar. Nah, media pandang proyektor ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada overhead proyektor atau OHP, kemudian yang kedua ada slide, yang ketiga ada film strip. Yang pertama overhead proyektor atau OHP merupakan alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga bahan yang terbentuk lembaran dan transparan itu diletakkan di sumber-sumber cahaya dan gambarnya pun diproyeksikan lewat atas kepala dari jarak dekat ke layar yang terletak di belakang operator. Kemudian yang kedua ada slide. Nah, slide ini merupakan gambar transparan yang diproyeksikan oleh cahaya melalui proyektor. Slide ini biasanya itu berukuran kurang lebih 35 mm. Nah, slide ini memiliki 2 bentuk, yakni yang pertama ada bentuk tradisional, yaitu bentuk yang dapat dilepas satu persatu. Kemudian yang kedua yaitu bentuk baru yang dibungkus dalam suatu tempat khusus, kemudian dimasukkan ke dalam proyektor dan secara otomatis itu dapat berputar seperti film biasanya. Kemudian yang ketiga itu ada film strip. Nah, film strip ini itu bisa ditampilkan dengan suara maupun dengan tanpa suara. Nah, suara yang dimasukkan ke dalam film strip itu merupakan penjelasan dari isi atau inti suatu materi pelajaran. Kemudian selain ditampilkan melalui suara penjelas isi itu, dalam film strip juga dapat berbentuk penyampaian isinya dari suatu materi itu dapat berbentuk suatu buku pedoman atau narasi tertulis, sehingga kita dapat mempelajari isi dari suatu materi itu melalui media tersebut atau melalui buku pedoman dan narasi tertulis tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Kemudian saya contoh soal. Disajikan sebuah gambar, yaitu gambar dokter. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat sebuah karangan tentang gambar tersebut. Kemudian karangan tersebut akan ditulis pada selembar kertas. Setelah karangan selesai dibuat, guru akan meminta salah satu dari peserta didik untuk maju ke depan kelas untuk membacakan hasil karya yang telah dibuatnya. Hada tabib huwa ya'malu fil mustasfa at-tabib mihnatun karimah huwa indobato jiddan fi yuridu wadifatihi uridu an akuna tabiban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semua yang mendengarkan maupun menonton video ini.
Kami memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, karena kelebihan itu datangnya dari Allah SWT dan kesalahan maupun kekurangan itu murni datangnya dari kami. Undur maqola wala tandur man qola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.